Oh, maaf, maaf. Ya. Sudah bilang aku suka pertaniannya, tapi lupa lagi. Ya, nanti dikasih linknya tiap Senin ini, tiap Senin. Cuma hari ini. Tapi jamnya pagi ya kontennya untuk ya. Iya, ya sekarang ini. Baru selesai tadi. Ini baru selesai. Sore Indonesia pokoknya. Iya, baru selesai. Selamat konten ya. Kenapa? Basi Ruki, wis basi. Wis mampu. Gak apa-apa. Sudah tak terima selamatnya. Oh, sudah diterima. Tetep poin loh. Next year kamu yang pertama deh. Loh, tadi pasti aku sudah kok. Saya ini mau ngomong lagi. Nggak usah. Apa? Nanti kita ngobrol lagi sebentar. Ya, kok hilang suaranya? Itu kita bersama untuk para ini saya serahkan kepada pemimpin kita untuk malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan kembali dinyatakan dihadirkan bagi kita semuanya. Melalui benar firman Tuhan, kita percaya bahwa kasih Bapa di surga yang sempurna akan terus berikan kekuatan, kemenangan, pemulihan di dalam Tuhan. Meskipun Bapa di dunia kadang mengecewakan, baik secara rohani, secara jasmani, tapi kita punya Bapa di surga yang tidak pernah. Terima kasih ya Tuhan. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat, siapa salah hidupku. Memandang wajah, rasakan kasih. Tinggal dekat, setiap saat di dalam hidupku. Bapa Aku yang baik. sangat Aku cinta. kasih Bapa makin Ku rasakan. Bapa yang Baik.
Ku yang baik, anugerah dunia, ku bersyukur selalu padaku. Ku rasakan dunia, bersyukur selalu. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, amin, benar Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar
ajarku mengerti sebuah kasih selalu memberi. Mengalir Kami percaya Bapak, amin. biar hatimu mengalir melalui hati kami. Malam hari ini kami perlu akan firman-Mu ya Tuhan. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Engkau dan sampaikan bagi setiap kami ya Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Templah kalau ada kesalahan-kesalahan kami. Sempurnakan kami ya Tuhan. Kami jadi seperti yang Kau mau. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, yang mau mendengar dan siap untuk melakukan. Bentuk kami sesuai firman-Mu, agar hidup kami seperti yang Kau mau. Dan bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Biar kasih-Mu Bapa mengalir pada setiap kami. Kau memberkati para bapak-bapak malam hari. Siapapun kami, bahkan yang hadir malam hari, bahkan ibu-ibu juga semua, dalam kemurahan Tuhan, kami boleh sama-sama siap untuk belajar bentuk hati kami seperti hati. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Berkati host yang mimpin, berkati Bapak Daniel yang akan menyampaikan firman, dan kami semua yang mendengar. Dikatlah pujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari, Koben, Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Jan, Tuhan berkati. Halo, Koden, shalom. Shalom. Bisa mulai? Bisa mulai? Koden, Ya. Oh. Shalom, puji Tuhan. Bisa dengar suara saya? ya, Oke. jelas. Sangat jelas, puji Tuhan. Tuhan baik. Ya, shalom semua. Ya, ternyata ada satu anak saya ini ketinggal info. Aan, maaf. Saya ingat Papa sudah dikasih semua. Ternyata belum. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Agatha ngasih tahu yang dari Samarinda. Ya, baik. Kita akan belajar firman Tuhan. Ya, Pak Roni ada ya karena memberi tema. Ya. Temanya menarik sekali. Oke. Ya. Ya, Tema kita menarik sekali. Ya, saya akan baca dulu temanya supaya kita semuanya sehati. Ini tema yang luar biasa. Ya.
begini, dari Sungai Kehidupan Ministry, ya, Papa, baik jasmani maupun rohani, buka topengmu dan bertobatlah. Ini ngeri sekali tema ini. Saya ulangi, Papa, baik yang jasmani, Papa kandung maupun Papa rohani, buka topengmu dan bertobatlah. Nah, ketika saya tanya kepada saudara di Sungai Kehidupan, kenapa kok milih tema seperti ini? Nah, akhirnya saya setuju memang. Dalam hidup ini, saudara, peranan Papa itu begitu penting. Sangat penting bahkan. Nah, maka itu ayo kita belajar. Saya mulai dengan konsep ini supaya saudara tahu. Dan kalau saudara tahu, setuju, sampaikan kepada banyak orang untuk mereka berubah. Saudara, ternyata hanya ada satu saja yang membuat anak itu terluka hatinya dari papanya. Cuma satu. Ketika kita papa-papa berlaku munafik di depan anak-anak. Ada banyak hal yang bisa melukai anak-anak. Tapi ini yang paling melukai. Kalau kita papa mama secara khusus berlaku munafik. Saya begini, mulai itu tahun 70-an akhir yang lalu. Sudah cukup lama. Saya itu bertanya, waktu itu saya masih muda, jadi belum mikir anak. Tapi kalau saya kunjungan ke rumah orang, saya kunjungan kemana, pasti ada laporan anak-anak yang kurang ajar, maaf dalam tanda kutip. Anak-anak yang berontak kepada orang tua. Wow, pertama saya itu marah pada anak-anak itu. Tapi setelah sekian waktu saya keliling, bahkan saya sampai ke luar negeri. Kenapa tidak sedikit anak-anak berkata begini? Ya kenapa aku dilahirkan? Oh, pertama saya marah kalau dengar anak berkata, anak gak tahu berterima kasih, anak gak tahu diri, saya dilahirkan masih ngomel. Tapi setelah sekian banyak anak yang berbeda-beda mengucapkan kalimat yang sama, saya mulai sadar pasti yang salah bukan anak-anak. Ya, saya percepat. Ternyata begini. Ada banyak hal bisa melukai hati kita. Ditipu orang, disakiti, difitnah, dituduh, ditipu dan macam-macam. Tapi hanya ada satu hal yang paling menyakitkan hati kita, yaitu kalau yang melahirkan kita itu yang melukai hati kita. Loh, kenapa begitu? Karena tidak ada anak yang sebelum lahir membuat proposal ke orang tuanya, tolong dong lahirkan saya, tolong lahirkan saya. Itu nggak ada. Maka itu ketika anak-anak itu tidak ingin dilahirkan karena nggak pernah minta, tahu-tahu mereka ada di dalam keluarga kita karena Tuhan yang menitipkan. Dan mereka kita lukai. Oh, lukanya itu dalam sekali. Nah, terus saya cari hal apa yang paling melukai hati anak yang kita buat sebagai papa mama. Dari sekian lama penelitian saya, istilahnya research saya tentang banyak keluarga, ternyata hanya ada satu yang membuat anak-anak itu terluka hatinya. Kalau papa mama main sandiwara. Main sandiwaranya di mana? Justru di luar rumah. Yuh, kok bisa begitu? Tolong catat ini, saudara, penting sekali. Mama papa anak-anak tidak setuju kalau papa mama di rumah suka ribut, bahkan tukang ribut. Tetapi kalau keluar rumah, mau ke gereja, mau ke acara resmi, acara pesta, pokoknya pas ada acara itu keluar rumah, langsung dua orang ini main sandiwara. Langsung gandengan, sok mesra. Wih, saudara, ternyata anak-anak marah. Nggak terima. Anak-anak itu rindu dan minta papa mama
berharmonislah kalau di rumah. Berantemlah kalau di luar, jangan ada kami. Wih, itu cerita anak saudara. Luar biasa. Nah, jadi kemunafikan papa mama ini yang melukai hati anak. Oke, saya akan cerita dulu supaya gampang nanti kita melihat firman-Nya. Yang berikut. Semua kita pasti ingat. Maka itu jangan kita buat ini pada anak-anak kita. Begini. Waktu kita masih kecil-kecil, papa, mama bisa salah, bukan kita anggap salah. Mungkin marah, mungkin mukul. Papa juga bisa begitu. Ya. Oh, ini anak saya dari Belanda. What that Matthew, Jeff? Itu jauh lebih cepat memaafkan mama. Ayo, ingat itu. Nah, itu saya mulai cari. Di mana firman-Nya? Saudara, ternyata anak-anak itu punya sikap hati. Mama, silakan salah, kami terima. Tapi papa tidak boleh salah. Maka itu ketika papa salah, anak-anak kecewanya dalam sekali. Kok bisa? Gak ada yang memberitahu. Jadi di hati anak-anak, anak punya hati yang luas untuk menerima kekurangan kesalahan mama. Tapi anak-anak sulit untuk menerima kekurangan kesalahan papa. Nanti saudara siapkan ada 2 Alkitab yang terbuka, entah di handphone atau Alkitab buku, karena kita akan lihat perbandingan, perbedaannya. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita lihat, kami mau belajar. Tuhan lindungi sinyal Facebooknya dalam nama Yesus. Kolose 3:21. Buka Alkitab saudara. Begini firman Tuhan. Hai papa-papa, jangan sakiti hati anakmu. Saya langsung terjemahkan dengan terjemahan yang betul. Supaya mereka jangan jadi durhaka. Bukan cuma tawar hati terjemahan bahasa Indonesia. Tapi durhaka. Nah, ini yang nanti kita Alkitab temukan. Ketika mama melukai hati anak, tetap baik dan mengampuni. Tapi kalau papa yang melukai hati anak, anak itu jadi durhaka. Nah, salah seorang hamba Tuhan di Amerika sudah meninggal, namanya Edwin Louis Cole. Dia menuliskan ada 3 ranking besar melukai hati anak. Tolong catat, dan itu saya setuju. 1, mama yang dilukai papa, itu anak akan dendam kepada papanya. Tolong catat. Anak ya. Yang pertama, papa jangan menyakiti mama, baik secara verbal, kata-kata maupun fisik. Itu anak dendam. Papa tidak boleh pilih kasih, harus adil. Nomor 3, papa tidak boleh ingkar janji. Puji Tuhan, anak saya dari Philadelphia hadir juga. Will, papa senang kamu belajar firman ini tentang papa, Will. Nah, di sini kita akan melihat 3 hal ini, tolong catat, yang bisa melukai hati anak dan buat anak durhaka. 1, papa tidak boleh menyakiti mama, baik kata-kata maupun tak fisik. 2, papa nggak boleh ingkar janji. Maaf, adil, harus adil, nggak boleh pilih kasih. 3, papa nggak boleh ingkar janji. Itu dipegang mati oleh anak. Baik, di mana ayatnya? Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 2
Ya, 1 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 7 sampai 12. Saya akan baca dengan cepat. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Ya, dengan cepat kita melihat ini. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu, seorang mama mengasuh, ya, mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ada 4 fungsi mama. Ya, perhatikan baik-baik. Ramah, mengasuh, merawati, itu masih ayat 7, dan ayat 8 mengasihi. Jadi mama punya 4 fungsi: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa punya 6 fungsi. Ayat 10, ayat 9 saya nggak baca. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh. Godly life. Hidup takut Tuhan. Nomor 1. Nomor 2. Adil. Ayat 10 ya. 1 Tesalonika 2. Masih ayat 10. Yang ketiga. Dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Kamu tahu betapa kami seperti Papa terhadap anak-anaknya. Keluarkan dulu 3 fungsi Papa di ayat 10. 1, takut Tuhan, hidup yang rohani, tidak takut berbuat dosa. 2, Papa itu adil. Terima kasih Erik, kamu hadir, anak saya dari Brisbane. 3, nah ini saudara yang saya temukan tadi. Fungsi ketiga dari Papa itu harus sempurna, tidak bercacat. Nah dari fungsi ketiga ini kita belajar mengapa anak-anak lebih cepat memaafkan mamanya kalau mamanya salah. Tapi anak sulit memaafkan papa. Sebab di hati semua anak, di hati semua anak di dunia, saudara tolong catat, itu sudah built-in, tercipta, tersimpan firman yang tertulis di hati semua anak. Papa itu gak boleh salah. Wih, ini yang mengagetkan saya saudara. Fungsi yang ketiga. Wih. Maka itu papa-papa, ayo kita belajar. Terima kasih untuk Pak Roni yang memberi tema kita yang sangat tajam ini. Adil, itu fungsi kedua. Anak terluka hatinya kalau papa pilih kasih. Takut Tuhan. Ini 3 fungsi yang pertama. Ayat 11. Fungsi keempat. Ya 1 Tesalonika 2. Ya 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati 5 dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah keenam ini saya tambah 1 kata, meminta dengan sangat itu mendisiplin. Ya perhatikan, mendisiplin. Ini 6 fungsi papa. Takut Tuhan, nomor 1,
Nomor 2 adil. Nomor 3 tak bercacat sempurna. Nomor 4 menasihati. Nomor 5 menguatkan hati. Nomor 6 mendisiplin. Itu papa. Mama ada 4. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Saudara, ini fakta. Ada satu hal lagi kecil, tapi ini penting. Fungsi keempat. Apa yang terjadi pada seorang manusia waktu dia bertumbuh tidak punya penasehat. Saya ulangi. Apa yang terjadi pada seorang manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tapi nggak punya. Jawabannya anak itu liar. Nah, kita tahu lewat firman, penasehat itu ada pada papa, bukan pada mama. Nah, ini kurang ajarnya setan. Ayo kita kembali ke masa kecil. Waktu kita masih anak-anak, senengnya minta nasihat mama atau papa. Ayo, semua kita tahu bukan? Jawabannya minta nasihat ke mama. Nah ini loh saudara, yang jahat sekali. Setan itu merusak. Saya nggak tahu ada siapa niru apa bacanya coma. Setelah hadir di Facebook bisa terobati hati yang sudah lama merindukan Yesus. Puji Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Siapa yang memberitahu anak itu harusnya ke papa nasihatnya, tapi kok ke mama manipulasinya. Nah mama itu nggak pernah bisa tegas. Maafkan saya mama. Dalam nasihat mama seringkali nggak bisa tegas. Maka itu nasihat bukan pada mama, tapi pada papa. Tapi jahatnya setan, anak-anak milih ke mama. Nah kenapa? Begini ya, mama itu tahu susah waktu melahirkan. Ya mama tahu, sakit waktu melahirkan, susah waktu mengandung. Jadi mama itu gak bisa tegas kepada anak-anak. Maka itu dalam fakta hidup, mama adalah manusia yang paling gampang dimanipulasi oleh anak. Nangis. Begitu anak nangis, wah langsung digendong oleh mamanya. Begitu pula oma. Nah itu merusak. Anak gak dididik, gak didisiplin. Nah ini jahatnya iblis. Ketika anak-anak bertumbuh butuh penasehat yang mengarahkan, menentukan jalur. Penasihatnya dibuat gak pulang-pulang oleh setan. Hancur hidup itu. Maka itu peranan papa ini luar biasa. Menguatkan hati sehingga anak bisa pede, berani mengambil keputusan, berani memimpin. Karena fungsi papa yang menguatkan hati, mendisiplin. Itu papa. Maaf ya mama itu sulit mendisiplin. Ya karena susahnya mengandung dan menderitanya melahirkan. Nah inilah firman Tuhan. Maka saudara penting sekali dalam hidup ini untuk kita melihat firman itu sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Nah papa, kita menyadari konsep ini. Kalau ada di antara kita papa yang sudah salah, baik papa rohani maupun papa jasmani, rendahkan hati kita untuk minta maaf kepada anak dengan sungguh-sungguh. Dan minta mereka mendoakan kita. Dan kita janji mau berubah. Maka anak-anak akan dipulihkan hatinya. Kalau saudara masih dapat buku ya The Word of God, Tuhan yang hatinya seperti papa, itu terbitan Metanoia, ya judulnya saya lupa bahasa Indonesianya, mungkin sama itu, Tuhan yang berarti papa. Tulisan Floyd McClung, FLOYD MC Clung, CLUNG.
C-L-U-N-G, Floyd McClung. Itu buku yang pertama dicetak dalam bahasa Indonesia, buku pertama di Indonesia tentang hati Papa. Nah, saya pernah ketemu Floyd McClung waktu di Amsterdam. Nah, kalau ada orang Belanda ngikuti, kalau saudara keluar dari Sentral Stasiun Amsterdam, langsung lurus lihat ke depan, sebelum masuk ke Sedek, ada gedung tinggi dan ada tulisan warna biru di atas, Jesus loves you. Ada bahasa Belandanya, God roept u. Ya, Tuhan memanggil kamu. Nah, itu gedung dibeli oleh Floyd McClung tahun 80 berapa. Sekarang jadi pusat misi. Jadi dari Youth with Mission, di situ ada poliklinik, ada kafe, restoran kecil, ada toko buku, ada tempat untuk menampung orang-orang yang kena drug, kena apa di depan stasiun Amsterdam itu. Nah, Floyd McClung menulis buku itu gara-gara saya lupa tahun 70. Dia melakukan perjalanan ke Nepal untuk pelayanan. Pagi itu dia keluar dari kamar hotel untuk sarapan. Nah, di ruang restoran hotel itu dia melihat ada anak muda. Dia tahu ini pasti dari Amerika, dari penampilannya, itu zaman hippies tahun itu. Nah, ternyata betul dia orang Amerika. Roh Kudus gerakkan dia untuk melayani anak itu. Nah, terus dia pindah meja. Dia bilang permisi, boleh saya duduk sini? Oh, silakan. Tapi anak ini sambil ngangkat kaki dengan sepatunya ke atas meja makan itu. Dengan gaya yang cuek. Floyd McClung berdoa, Tuhan beri saya perkataan yang buat pintu masuk. Untuk saya bisa cerita tentang kasih Tuhan. Karena hati saya terbeban, anak muda ini perlu kasih Papa. Tiba-tiba dapat ide bagus. Begini, hei anak muda, aku ingin tanya. Boleh gak kamu cerita kepadaku? Satu peristiwa saja. Apa yang paling berkesan dalam hidupmu, seumur hidupmu? Weh, sambil dengan gaya yang apa ya? Oh, aku ingat. Nah, Floyd McClung merasa senang karena terbuka pintu Injil. Coba kamu cerita. Rasanya nggak perlu. Nggak apa-apa lah. Oke. Tapi kamu jangan kaget. Anak muda ini berkata kepada hamba Tuhan ini. Waktu aku pulang sekolah, masih SMA waktu itu. Dapat berita ayahku mati kecelakaan. Itu waktu yang paling berkesan di hidupku. Saudara, dalam buku itu Floyd McClung berkata, dia tersentuh, terpukul. Anak macam apa ini? Yang paling berkesan ketika dia dengar ayahnya mati kecelakaan. Nah, dari situ dia menemukan Mazmur 103. Saya akan baca ya ayat yang ke-13. Papa, Tuhan itu artinya seorang papa. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ya. Begini kata Tuhan. Seperti papa sayang kepada anak-anaknya. Jadi ini papa jasmani, papa di dunia, sayang kepada anak-anaknya. Demikian Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, jadi Tuhan itu menggambarkan diri seperti seorang papa. Dan memang Dia papa. Hanya Tuhan Yesus yang memberitahukan itu Papa kami yang di surga. Jelas ya? Nah, maka itu dari pelajaran itu, saudara, saya mengenal pelajaran hati Papa itu bulan April tahun 80.
oleh sebuah pelayanan namanya Youth with a Mission. Itu luar biasa. Nah, saya tahu itu. Bagaimana Tuhan itu sebagai papa. Maka itu, kenapa setan lebih banyak merusak papa daripada merusak dalam fungsinya? Karena tujuannya ini. Kalau papa-papa bisa dirusak, maka hidup pasti rusak. Dan hidup yang dirusak oleh papanya, maka orang itu nggak akan bisa kenal papa di surga. Dan itu bukti. Dalam perjalanan saya hidup, ternyata orang yang dari kecil dilukai papanya, walaupun dia sudah jadi murid Yesus, bahkan jadi hamba Tuhan, dia sulit kalau mau berdoa, Papa di dalam surga. Itu sulit. Sebab ketika mau menyebut nama itu, yang muncul wajah papanya yang bengis dan yang menyakiti hati. Ini firman-Nya, saudara. Yang kita harus tahu. Maka itu kenapa figur papa dirusak. Oke, sekarang saya mau cerita. Kesaksian. September tahun 84. Saya nggak akan lupa. Tapi tanggalnya saya lupa. Waktu itu saya undang mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga untuk KKR 3 malam. Ya, waktu itu masih ada gedung pemerintah daerah GPD, jadi bank atau jadi mall saya lupa, di Salatiga. Nah, hari kedua waktu saya lagi santai, masih lama KKR-nya. Saya tinggal di salah satu kamar kos di gang kecil namanya Kemiri Rejo. Saya lagi santai. Tiba-tiba Roh Kudus itu bertanya begini, Daniel, kitab mana dari 4 Injil secara kronologi yang memulai perjanjian baru? Nah, saya sudah tahu lama tentang Maleakhi 4 ayat 6. Itu ayat terakhir perjanjian lama. Saya tahu bahwa dunia ini bisa rusak dan hancur bukan karena perang nuklir, bukan karena gunung meletus, bukan karena tsunami, bukan karena gempa, bukan karena penyakit AIDS, corona ini, tidak. Bumi ini hancur kalau papa-papa dirusak dan menyakiti hati anak. Nanti kita baca. Itu saya sudah tahu lama. Tapi hari itu, saudara, sejarah, termasuk Tiongkok. Maka itu hanya ada 2 negara, ada 2 bangsa di dunia yang kalau membuat silsilah itu teliti, Tiongkok dan Israel. Lihat aja buktinya, luar biasa mereka. Nah, Israel itu mencatat setelah Maleakhi mengakhiri buatnya, maka Yahweh Tuhan tidak pernah bicara lagi kepada Israel. Sampai Imam Zakaria yang bertugas itu di bait suci masuk ruang dan datang Gabriel memberitahu istrimu Elizabeth yang mandul itu akan mengandung dan punya anak. Zakaria tertawa, nggak percaya, sudah tua begini. Masih ingat ya kisah itu? Nah, Israel mencatat jarak Maleakhi ke Imam Zakaria itu 400 tahun sudah. Ibarat jangan ya jadi 1 lembar kosong antara Maleakhi dengan Matius. Kalau saudara punya Alkitab buku, ya bukan yang handphone.
Maka jaraknya satu lembar kertas itu 400 tahun. Nah ini yang luar biasa. Kaget saudara. Tolong perhatikan. Ini saya akan cerita. Luar biasa. Jadi yang memulai perjanjian baru itu bukan Injil Matius, tapi Lukas. Ketika Gabriel datang kepada Imam Zakaria, setelah 400 tahun Yahweh Tuhan tidak berfirman kepada Israel. Saudara tahu sampai kamar saya diketok oleh panitia. Kenapa? Begitu saya buka Injil Lukas, itu permulaan perjanjian baru. Nah sekarang coba saudara buka Maleakhi 4 ayat 6 dengan Lukas 1 ayat 17. Ini yang saya minta dari awal tadi, buka dua Alkitab. Wih, ini luar biasa. Ternyata firman Tuhan yang terakhir di perjanjian lama adalah firman Tuhan yang pertama di perjanjian baru. Berarti 400 tahun Yahweh Tuhan diam kepada Israel. Ternyata firman terakhir dan firman yang pertama setelah 400 tahun itu isinya sama. Saya harap saudara mengerti ya. Contoh, kalau papa kita marah kepada kita, wah, emosi. Terus dia diam. Misalnya, sampai seminggu dia nggak bicara kepada kita. Setelah lewat seminggu, papa mulai bicara kepada kita. Dan dia bicara setelah diam itu adalah kalimat yang sama minggu lalu dia bicara terakhir. Saya harap saudara mengerti. Saudara, begitu saya tahu ayat itu Lukas 1:17 adalah ayat yang sama dengan Maleakhi 4 ayat 6. Saudara, ada banyak pewahyuan. Orang Belanda bilang openbaring, ya revelation, yang Tuhan tunjukkan kepada saya ada banyak. Tapi 84 itu satu-satunya pewahyuan yang membuat saya menangis, meraung dengan suara. Saya nggak bisa tahan emosi saya. Sambil saya pukul-pukul lantai tempat kosnya anak-anak itu. Maka itu saya diketok. Karena mereka kaget. Dipikir saya kena apa. Saudara, ayo gereja kita kembali kepada pewahyuan ini. Udah? Nah, ini caranya baca. Oke? Saya akan baca Lukas 1:17. Nah, saudara silakan mau buka Maleakhi 4 ayat 6, silakan. Ini perbedaannya. Ya, ada dua kalimat yang berbeda. Dari Maleakhi 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 17. Ada perbedaan. Sore tadi saudara, saya baru menerima satu anak yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan Nabi. Ya udah, dia nggak ada keluarga di sini. Puji Tuhan, sejak kemarin saya sudah diberitahu oleh petugas bahwa hari ini anak itu bebas. Langsung saya ngatur dengan tim, ada kamar kosong di salah satu rumah kami di sini. Dan tadi sore dia ke sini ketemu saya, ya dia nggak ada pakaian, saya kumpulkan ada berapa yang saya anggap cukup untuk dia. Nah sudah, mau diurus, mau mana lagi? Ya dia nggak punya papa dari kecil. Nah itu salah satu pelayanan saya. Udah, saya baca Lukas 1:17. Nanti saya tunjukkan perbedaannya dengan Maleakhi 4 ayat 6. Ya, begini Tuhan berfirman. Dan ia, ini Elia itu, dan ini Yohanes Pembaptis,
akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia. Sama dengan Malaki 4 ayat 6. Oke. Terus untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Sama. Nah, dalam Maleaki disebut supaya hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Tapi Gabriel merubah. Ini loh yang saya katakan tadi Kolose 3 ayat 21. Begini perjanjian baru. Saya ulang ya. Dan ia akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka. Perhatikan, dan hati orang-orang durhaka dibuat balik kepada pikiran orang-orang benar. Saudara lihat, kenapa ada perbedaan? Di Maleaki cuma sama. Supaya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Supaya hati anak-anak yang di luarnya balik kepada papanya. Tapi di perjanjian baru, Tuhan minta Gabriel menjelaskan. Jadi anak-anak ya, yang dilukai, hatinya dilukai oleh papanya, itu jadi anak durhaka, saudara. Wih, ngeri sekali. Maka itu kalau papa baik papa jasmani rohani kita nggak bertobat, saudara, generasi durhaka ada di muka bumi. Maka itu sejak September 84 itu, saudara perhatikan. 90 sekian persen pelaku kriminal, pelaku kejahatan, 90 sekian persen adalah anak-anak yang dilukai oleh papanya. Menyedihkan sekali. Maka itu gereja, ayo kita menyembuhkan mereka. Nah, perbedaannya, puji Tuhan, kalau di Maleaki supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, itu Maleaki. Tapi Gabriel menulis ada harapan, saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Begini, kalau saya tambahkan kalimat ini. Begitu pelayanan gereja akhir zaman berhasil membuat anak-anak pulih hatinya karena Papa pulih. Maka ayat 17 Injil Lukas 1, terima kasih Bapak. Dan dengan demikian, dengan apa? Dengan menyembuhkan hati papa-papa, membuat hati papa bertobat, dan anak-anak dipulihkan, berdamai dengan papanya. Papanya mau mengampuni anak-anaknya. Begini hasilnya. Dengan pelayanan itu, papa berdamai dengan anak-anak, dan anak-anak durhaka bertobat kembali punya pikiran orang benar. Dengan demikian, pelayanan itu menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak baginya. Ini yang kita bisa tahu. Dharma bisa dilihat kok nanti dari awal ya. Kamu dari pedalaman mana ya anak-anak saya baru keluar, baru nenggolan ini. Ya, puji Tuhan sudah di kota lagi. Ya. Saudara perhatikan ini. Jadi kita gereja, ayo. Nah, tahun 80-an dunia pertama kali mendengar kalimat single parent. Itu tahun 80-an. Dan itu Amerika yang memberitahukan. Single parent, orang tua tunggal. Nah itu kata yang aneh. Orang tua itu gak bisa tunggal, harus papa mama. Tapi karena terjadi banyak perceraian, banyak
Aduh, kasus pernikahan yang gak beres. Saudara, kalimat itu cuma bertahan 5 tahun. Setelah ada kata single parent, maka 80-an akhir sampai sekarang, dari kata single parent menjadi single mother, ibu tunggal. Dan jumlah mama tunggal, ibu tunggal ini makin banyak, saudara, di dunia. Karena free sex, karena seks bebas. Yuli, we get here. Ini anak saya dari Jerman, gabung. Jadi ketika mama tunggal, single mother ini memenuhi bumi, berarti banyak anak-anak yang gak punya papa. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang gak tahu siapa papanya. Nah, di sini peranan gereja. Maka itu saudara, sejak September 84 itu saya mengambil keputusan sampai Yesus datang nanti. Pelayanan terpenting bagi gereja bukan KKR, bukan ini, bukan dirikan sekolah Alkitab, bukan buat gedung gereja, buat sinode baru, bukan. Pelayanan yang maha penting bagi gereja di akhir zaman ini adalah memulihkan hati papa. Dan kalau hati papa pulih, maka anak-anak hatinya pun dipulihkan. Kalau papa pulih, hati anak-anak dikembalikan, disembuhkan, dipulihkan. Maka umat yang layak ada di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus tidak datang untuk memusnahkan bumi seperti Malaki 4 ayat 6. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberkati bumi karena dia sudah ketemu umat yang layak. Dan itu tugas kita sebagai gereja. Maka itu ayo gereja, jangan kita mau ditipu iblis. Pelayanan kita sibuk dengan rapat-rapat organisasi, sibuk sinode, sibuk ini, sibuk masalah bangunan dan semuanya. Tidak. Tapi kita harus melihat, puji Tuhan, dari Pekalongan, dari Alabama. Ya. Ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, betul-betul kita menjadi wakil Papa di dunia. Nah, jadi Malaki 4 dengan Lukas 1 itu sambungan yang luar biasa indahnya. Jadi ini yang penting dalam kehidupan kita. Jadi papa-papa, kalau ada salah dengan anak-anak kita, mari kita minta ampun, minta maaf. Dan anak-anak suruh mendoakan kita sebagai papanya. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Nanti saya kembali lagi ke 1 Tesalonika 2. Ya. 1 Korintus 4, 14 dan 15. Betapa pentingnya peranan Papa itu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Papa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, luar biasa. Maaf, 2000 tahun lebih ada tulisan ini. Harusnya gereja sadar, karena tulisannya masih ada sampai hari ini. Apa yang harusnya kita sadar? Gereja terlalu hebat dan terlalu pandai mencetak guru-guru, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, dan sejenis, master of divinity.
Doctor of Theology, DTH, DTH, oh banyak lagi. Harusnya kita melihat firman ini. Ayo papa-papa, kita siapkan papa-papa di dalam gereja. Harusnya begitu. Kita sibuk. Maka itu ketika banyak ibu tunggal, berarti kalau banyak ibu tunggal, berarti harus ada papa-papa di dalam gereja. Dan itu betul. Maka itu gereja, kalau ada anggota jemaat yang janda, ibu tunggal, ayo kita buat. Kita menjadi papa buat anak-anak itu. Ya. Kitab Ratapan pasal 4. Ya. Ratapan pasal 4. Wih, ini ngeri sekali saudara, Ratapan pasal 4 ini. Mulai ayat 1. Ya. Untuk kita melihatnya dengan benar. Ratapan pasal 4 mulai ayat 1. Begini kata Tuhan, ya. Sengsara Sion yang dahsyat. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Siapa ini? Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Wih, ngeri ini. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Saudara, kalau kita baca Ratapan 4 menyedihkan. Itulah generasi kita sekarang. Generasi yang gak punya papa. Yang menarik, coba saudara baca kembali ayat 1. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Mereka yang tadinya setimbang dengan emas, tapi jadi belanga tukang periuk, jadi bejana. Kalau bahasa Jawa bilang kereweng, pecan, gerabah yang gak ada artinya. Di pojok tiap jalan, ini kata menarik buat saya. Ayo kita lihat. Tahu ya pojok tiap jalan, tikungan, ya, atau di ujung jalan pertigaan, ya. Kalau orang Papua bilang mata jalan itu kalau ada jalan, ya, lalu jalan besar, lalu ada lorong. Nah, di antara jalan besar dengan ujung lorong depan jalan itu namanya mata jalan. Ayo kita lihat siapa yang suka duduk-duduk di pojok tiap jalan. Pasti anak-anak muda. Jam berapa biasanya mereka ada di pojok tiap jalan? Biasanya malam. Maaf. Apa yang kebanyakan mereka lakukan, positif atau negatif, kita semuanya. Siapa anak-anak ini? Yaitu tadi, anak-anak yang terbuang dari rumah tangga. Kalau serigala aja bisa netek anaknya, mengasuh anaknya. Tapi generasi ini, orang tua begitu kejam terhadap anaknya. Enggak cuma sampai di situ. Pasal 5. Pasal 5 kitab Ratapan. Mulai ayat 1. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi kami. Siapa kami di sini? Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami? Nanti kita akan tahu. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kasihan ya. Siapa kami ini? Nah, ayat yang ketiga.
Tuhan, kami siap mulai hari ini sebagai gereja untuk melayani dengan urapan Elia menyembuhkan hati banyak anak. Ayat 3 kita tahu siapa kami, yang dari ayat 1 dan 2 dibahas kami menjadi anak yatim. Ini bahasa Arab, yatim. Anak nggak punya papa. Kalau nggak punya papa mama, yatim piatu. Bahasa Inggrisnya fatherless. Wih, ngeri saudara. Kami menjadi anak yatim, tak punya papa. Lihat ayat 3, nggak punya papa. Dan ibu kami seperti janda. Nah ini aneh buat saya. Janda kok pakai seperti? Berarti bukan janda dong. Saya percepat, ternyata betul. Kenapa seperti janda? Kalau janda itu bisa karena dua hal. Suami meninggal atau cerai. Tapi kalau seperti janda, maaf, ini ada di generasi kita sekarang. Kalau seperti janda, maaf, berarti ibu ini nggak menikah. Maka itu nggak bisa disebut janda. Lalu nggak menikah kok punya anak. Maaf saudara, ini free sex. Ngeri. Dan ini sudah tercatat berapa ribu tahun yang lalu. Maka itu gereja kita harus bertobat. Kita harus kembali pelayanan akhir zaman yang terpenting bukan bangun gedung gereja. Apalagi di masa COVID-19 ini gedung-gedung gereja nggak laku. Maaf saya ngomong. Ayo sekarang gereja kita keluar dari sarang emas kita. Jadi sangkar emas kita. Cari anak-anak yang nggak punya papa. Cari anak-anak yang dilukai oleh papanya. Seperti ini keadaan mereka. Maka itu bapak-bapak, ayo kita bertobat hari ini. Belum selesai. Air kami, cuma air saudara. Air kami minum dengan membayar. Bayangkan untuk air aja nggak gratis anak-anak ini. Mendapat kayu dengan bayaran. Kayu artinya untuk hidup sehari-hari. Buat masak. Dan macam-macam. Itu pun harus bayar. Anak-anak gak punya apa. Kami dikejar dekat-dekat. Tuhan tolong kami. Kami lelah. Kami tak ada istirahat. Anak-anak itu tertolong. Kita masih di Facebook ayat yang ke-5 ya. Kami dikejar dekat-dekat, ratapan 5 ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Tuh kok bisa? Nah sekarang kita lihat. Di generasi ini saudara. Di generasi ini. Ya Ida, kami tahu. Ini anak saya dari Salatiga, suaminya sudah meninggal. Nggak apa-apa Ida, papa di surga jadi papa buat Abia, buat Cantika, buat Mo. Saudara, ini yang kita harus tahu. Bagaimana Tuhan bekerja. Ya, kenapa nggak ada istirahat anak-anak itu? Karena mereka harus hidup. Nah jahatnya tidak sedikit, ada pekerja-pekerja, ya, ada perusahaan-perusahaan kejam yang mempekerjakan anak-anak kecil karena bayarannya murah. Ayo para pengusaha kita bertobat untuk itu. Supaya anak-anak ini bisa terurus dengan baik. Ayat 6. Nah ini lihat ini. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, kepada dunia, dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Anak-anak ini lapar saudara. Baik lapar secara jasmani, makanan, tapi juga lapar secara kasih sayang.
Nah, ini orang tua kita harus tahu. Ya. Ayat 7, aduh ini yang menakutkan. Ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Sadis enggak? Bapak-bapak, ayo kita bertobat dalam hal ini. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka pergi, tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan, menanggung kejahatan mereka. Aduh, mengerikan sekali. Dengan pelajaran yang kita pelajari bersama-sama hari ini, saudara. Mari kita betul-betul mengambil keputusan. Menjadi ayah bagi generasi yang gak punya ayah ini. Dan kita semua papa-papa, mari kita bertobat. Kalau kita pernah melukai anak-anak kita, ayo hari ini kita minta maaf kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita jauh, kita usahakan hubungi mereka ya dengan komunikasi supaya anak-anak kita juga dipulihkan. Oh, luar biasanya kalau anak-anak itu dipulihkan karena papa-papa dipulihkan. Dan inilah tugas utama gereja di akhir zaman. Lagi sekali, jangan sibuk dengan organisasi, dengan doktrin, dengan fasilitas. Aduh, saudara, stop. Lebih baik kita menjadi papa di generasi yang gak punya papa. Buka mata kita untuk melihat sekeliling kita. Buka telinga kita untuk mendengar jeritan mereka. Buka hati kita untuk mengasihi dan menerima mereka. Buka dompet kita. Buka rumah kita untuk menampung mereka. Ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Ayo mulai hari ini kita serius dalam hal itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan pasti menolong kita untuk jadi pelaku firman ini. Ya, ini anak saya dari Philadelphia bilang, kok dengar suara kodok? Betul, samping rumah kami ini ada kebun. Nggak tahu kodoknya banyak sekali. Ya. Ya, ayo lanjut bagaimana? Oke, kita tanya jawab, Koden. Ya, boleh. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara yang mau bertanya, saudara bisa tulis di kolom chat atau saudara bisa kasih kode di chat di fasilitasi situ. Saudara bisa gunakan itu. Silakan kita aktif sama-sama untuk kita belajar hari ini. Ya. Untuk kita lebih lagi memahami fungsi kita sebagai bapak atau orang tua, baik jasmani maupun yang rohani. Silakan. Ada? Oke. Saya coba mulai dulu, Koden ya. Oh, silakan. Ya, ini saya mau tanya mengenai masalah Papa rohani. Ya. Karena jelas sangat berbeda sekali mungkin cara mendidiknya antara kita orang tua jasmani dengan anak-anak kita yang dilahirkan dari apa? Kandung, ya. Rohani yang ada di gereja yang sekarang. Ya. Ya, pertanyaannya. Ya, karena begini, kebanyakan ada anak-anak rohani, artinya mereka yang ada di dalam gereja itu seringkali sebagai orang tua rohani atau pendeta atau hamba Tuhan atau gembala,
banyak di antara orang tua rohani ini hanya mungkin kelihatannya memanfaatkan anak-anaknya yang kemudian timbul semacam apa ya, kekecewaan, mungkin kepahitan kepada pemimpin atau bapak rohani, dan itu berdampaknya bukan hanya kepada gerejanya lokal sendiri, tetapi kemudian berdampak ada banyak jemaat yang menganggap bahwa oh ternyata semua pendeta sama, semua hamba Tuhan sama, semua orang tua rohani sepertinya sama, kemudian kecewa dan tidak lagi ke gereja, bukan hanya 1-2 tahun, bahkan ada yang tinggalkan Tuhan, ada yang tetap percaya Yesus, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tapi memang sudah tidak mau lagi ke gereja. Nah kira-kira itu gimana caranya kita mengatasinya, baik yang kepada hamba Tuhan atau orang tua rohani atau kepada anak-anak rohani yang seperti ini, yang sepertinya kehilangan hidup gitu. Ya, kita yang kenal anak-anak itu harus menjadi papa buat mereka, harus, tidak bisa tidak. Dan memang perlu waktu untuk meyakinkan anak-anak yang sudah terluka itu untuk kembali bahwa ternyata yang pernah melukai kamu itu cuma orang itu. Tapi lihat kami sekarang, kami mengasihi kamu. Maka itu kamu gak usah takut. Nah di situ saudara kita harus berhati-hati. Jadi papa, orang tua yang benar untuk anak-anak itu. Nah jadi kita mewakili double. Satu mewakili orang tua kandung, papa kandung. Dua kita mewakili bapak rohani yang di dalam pelayanan itu yang sempat melukai. Roh Kudus pasti menolong kita, pasti. Nah pertanyaan ini saya akan gabung dengan pertanyaan yang di Facebook saya. Mau tanya apa saja yang ditanggung oleh anak-anak atas dosa bapaknya dan bagaimana cara melepaskan tanggungan dosa itu. Ya, jadi begini, jawabannya sama. Cari orang yang bisa mewakili papanya. Orang itu harus punya wibawa, punya kuasa Roh Kudus, punya kasih Tuhan. Yakinkan anak-anak itu bahwa aku minta maaf atas nama papamu. Dan kita yakinkan dan kita dampingi, maka anak itu akan sembuh. Ya, Tuhan pasti mengurapi kita semua untuk jadi bapak. Jadi itu Benny dan termasuk saudara Yohan juga yang bertanya, ayo kita mewakili bapak kandung, kita mewakili bapak rohani, dan kita minta tolong Roh Kudus untuk jadi papa yang benar buat yang sudah terluka 2 kali itu tadi. Oke, lanjut Ben. Mari Bapak Ibu silakan, saudara yang mau bertanya. Ada? Tidak ada ya nggak apa-apa, sudah. Ada yang lain? Ayo. Pak Jeffrey. Pak Roni mau tanya. Oke, silakan. Ya, yang suaranya Ron. Ya, melanjutkan pertanyaannya Benny tentang sosok hamba Tuhan atau rohani yang sering kita jumpai entah di kota ataupun di daerah. Kadang-kadang model kepemimpinan mereka itu masa munafik ya. Jadi luar kelihatannya bisa salam damai, bisa bergandengan tangan, tapi dalam kenyataan keseharian mereka semua kayak neraka gitu kan. Kadang-kadang itu kan karena mereka gagal punya hidup waktu masa kecil dulu tentang orang tua mereka. Tapi karena mereka sekarang sudah jadi pemimpin, akhirnya secara tidak sadar entah itu anak jasmani ataupun anak rohani termasuk dalam tanda kutip member atau umatnya kena dampak dari tidak adanya bapak. Nah,
ngambil alih posisi sebagai bapak tuan. Tapi kalau usia batuan yang sudah gagal punya figur bapak, apalagi sekarang dia sudah cukup dewasa, bahkan punya dipercaya cukup banyak gimana. Nah, gimana caranya menyadarkan dan mereka bisa mau belajar dan berubah supaya sosok ibu bapak itu ada dalam hidup mereka dan mereka tidak terlambat untuk mengimplementasikan kepada jemaat yang demikian. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, ini sangat berat karena tergantung dari sikap hati gembala atau hamba Tuhan tersebut. Mau nggak dia belajar dan mau tidak dia dipulihkan. Saudara, memang sedih kalau kita melihat ada hamba Tuhan yang tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, caranya ya kalau kita kenal beberapa orang dari jemaat itu yang dilukai, ya kita yang balut mereka. Biar Tuhan yang berurusan dengan hamba Tuhan. Tapi kalau kita punya waktu, kita punya jalur untuk masuk ke hamba Tuhan itu, ya kita peringatkan. Mudah-mudahan dia mau disembuhkan, mau dipulihkan, mau dilayani, untuk dia juga pulih dari masa lalunya, masa anak-anaknya yang belum dipulihkan sampai dia jadi hamba Tuhan. Jadi itu Ron, jelas ya. Nah, jadi tergantung hamba Tuhan itu. Lagi dua, Ron. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Udah? Tidak ada? Silakan. Pak Jeffrey. Ya. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, Dalam Lukas Oh. pasal 1 ayat 17 tadi. ya, Halo, Pak. ya, lanjut. Di dalam Lukas pasalnya yang ke 1 ayat 17 tadi kan bicara tentang pelayanan pemulihan di akhir zaman ini. Tadi Bapak sempat sharing bahwa dapat Pewahyuan. pernyataan itu tahun 80 ya, betul? 84. Oh iya, kalau pewahyuan itu 80, betul. April 80. Ya, itu pas saya lahir. Oh, Jadi kalau menurut saya, apakah pelayanan seperti ini kan pelayanan sangat mendasar kalau saya lihat ya. Apakah panggilan seperti ini untuk semua orang, khususnya para bapak-bapak, atau itu memang hanya sebuah karunia? Karena saya melihat kok nggak banyak gitu loh, Pak. Karena fenomena di saat-saat ini kan di dalam gereja sendiri bukan istilahnya figur bapak yang nampak, tetapi figur om yang nampak. Jadi yang seharusnya kan tidak seperti itu. Hanya apakah pelayanan seperti ini, kayak misal kita bicara tentang Yohanes, kan tidak semua seperti Yohanes. Apakah pelayanan di akhir zaman ini itu betul-betul dibutuhkan semua yang menyadari, atau itu panggilan khusus? Terima kasih. ya. Semua kita harus bisa melayani pemulihan hati Bapak. Kenapa? Karena tidak mungkin ada anak kalau nggak ada bapaknya. Maka itu semua kita harus jadi bapak yang baik. Baik untuk anak kandung maupun untuk anak rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau Jeffrey bertanya, kenapa kok sedikit sekali gereja melihat ini? Yaitu karena gereja sibuknya khotbah duit, khotbah perpuluhan,
Ya, nah, khotbah soal bangunan gedung gereja dan macam-macam. Nah, mulai hari ini ingat loh, Maleakhi 4 ayat 6 dengan Lukas 1:17 itu kalau nggak terjadi ngeri, saudara. Karena Tuhan akan datang, tetap datang, tapi menghancurkan bumi sampai musnah. Wih, itu ngeri sekali. Jelas ya, Jeff? Terima kasih kalau diingatkan. Ayo kita semuanya seperti itu. Jelas, Jeff? Hari ini. Oh, ini ada yang ngangkat tangan ini. Ya, ada yang ngangkat tangan. Nah, setelah ini saya akan diskusi ini, ngajak saudara diskusi. Ya, kenapa kamu pakai fotonya Papa di Manokwari? Nanti saya akan bahas foto ini. Ini foto unik sekali. Ya, SMA tapi sudah ompong, sudah tua-tua lagi. Oh, ada yang mau tanya enggak ini tadi? Tidak ada? Horin, nanti Papa yang kontak kamu ya. Ya. Shalom. Ya. Halo. Oh, ya, silakan. Saya jadi ingat waktu tahun 90-an awal pemerintah ada gerakan nasional orang tua asuh ya, Koden ya. Ya. Oh, tapi beda. Itu beda sama sekali. Nah. Iya betul. Iya. Nah, itu Koden misalkan kami orang tua ini kan dengar Koden khotbah tadi sebenarnya tergerak itu untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang terlantar. Cuma kadang-kadang kami perlu bimbingan juga gitu Koden, karena mungkin kami belum terbiasa menjadi yang mempunyai anak di luar biologis gitu loh Koden. Ya. Mungkin ada bimbingan juga kali untuk kami, sehingga kami tahu bagaimana caranya gitu menghadapi anak orang lain yang kami mau bantu gitu loh Koden. Iya. Untuk ini saya Koden pakai istilah learning by doing. Jadi kalau memang kalian siap, Tuhan tahu mungkin besok akan dikirim anak itu, nggak tahu dari mana. Nah, siap itu sambil kita belajar. Oh iya iya. Jelas ya? Ya, ya. Jadi langsung. Nah, kalau ada, ayo kita ya siap. Bapak-bapak atau para pria saja. Maksudnya? Karena memang ya namanya father itu pria. Kenyataannya itu banyak juga anak yang bukan hanya fatherless tapi juga parentless. Oh, itu maksudnya. Ya. Ya pokoknya begitu. Tapi kebanyakan papa yang lebih banyak dirusak. Maka itu ayo kita tampil di ini menjadi papa mama yang benar, yang takut akan Tuhan. Begitu. Ya Philip, betul. Jadi parentless, nggak ada orang tua. Ya. Maka itu kita harus tampil. Di anaknya pemerintah. Ya. Ya orang tuanya anak ini jadi diambil sama pemerintah. Di tingkat ke orang tua atau keluarga dan keluarga yang mau menampung mereka dibayarin sama pemerintah. Nah ini jadi semacam bisnis sekarang ini dilakukan. Tapi nggak semua, ada beberapa. Anak-anak ini banyak dari mereka yang karena
pemerintah. Iya. Jadi nggak respect pada foster parent-nya. Iya, jadi maunya itu cuma ditampung. Iya. Iya, nggak respect sama foster parent-nya karena mereka merasa mereka nggak usah pergi karena yang membiayai itu pemerintah. Jadi semau-maunya gitu. Ya. Maka itu gereja harus betul-betul yang turun tangan, Philip. Akhirnya mereka pindah-pindah. Iya, kasihan. Malah rusak anak-anak yang pindah-pindah dari foster parent itu. Ya. Maka itu harus gereja yang bertanggung jawab. Aduh, memang sulit sekali. Sulit sekali ini. Ya. Maka itu saudara, generasi akhir zaman ini, gereja nggak cuma buat kebaktian, tapi bisa jadi papa mama. Ayo kita menampung anak-anak itu secara khusus di hati kita dan di rumah kita. Ini yang Tuhan cari. Maka itu surat Petrus, surat Paulus berkata, berilah tumpangan, berilah tumpangan. Nah, tumpangan itu tidak hanya secara fisik tapi secara hati juga. Kita beri tumpangan. Ya, jadi terima anak-anak itu dalam hati kita dulu, lalu kita siapkan. Nah, ini kemarin saya ditanya oleh satu keluarga dari Karawang. Ya, pertanyaannya unik. Saya juga kaget. Nah, supaya ini jadi kesaksian juga buat saudara. Dia bilang begini, apa yang membuat Pak Daniel bisa beli rumah cukup banyak? Gimana caranya dapat uangnya? Loh, saya kaget juga. Kenapa saudara tanya seperti itu? Nah, dia tahu cerita dari banyak orang. Dalam diskusi, oh saya tahu ya untuk pertanyaan itu. Jadi begini saya jawab, saya beli rumah banyak itu bukan untuk kepentingan saya, ya. Nah, tapi untuk kepentingan anak-anak yang nggak punya orang tua itu. Maka itu rumah-rumah yang Tuhan percayakan kepada kami, nggak kami sewakan, nggak kami kontrakkan, tapi kami nampung anak-anak itu. Dan di tiap-tiap rumah itu kami berusaha ada papa mama. Nah, Philip itu yang Koden buat. Nah, tapi memang untuk Amerika saya nggak tahu hukumnya. Ya, begitu saudara di Karawang ini, oh kalau gitu bagus. Nah, mulailah bertindak. Jadi saudara langsung bertindak. Jadi kami ketika Tuhan beri beban saya sejak saya belum menikah sampai menikah ini, jadi Tuhan berkati kami untuk bisa beli rumah banyak. Bukan cuma di Papua, di beberapa tempat di Indonesia ini. Kalau Tuhan suruh kami beli di suatu tempat, Tuhan pasti sediakan uangnya dan pasti sediakan orangnya juga. Siapa? Nah, itu anak-anak rohani kami tempatkan. Siapa yang mau ke sini, siapa mau ke situ. Jadi Philip bukan foster parent lagi, tapi betul-betul kami jadi orang tua dan kami menampung anak-anak itu. Ya. Makasih An, kamu nulis nomor telepon papa untuk yang tanya tadi. Jelas ya? Oke, saya harus segera keluar ini. Kenapa? Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ya, bacakan. Dikatakan begini, bagaimana dengan anak-anak rohani yang minggat? Ya, Ya. saya. Ya, boleh. Bagaimana dengan anak-anak rohani yang minggat karena bapak rohani, ibu rohani tidak bisa menjadi panutan atau teladan seperti di mimbar rohani banget, tapi selesai ibadah ada kan altar call, doanya bahasa roh, tapi selesai udah beda cara bicara, soalnya udah tidak rohani lagi. Iya. Bagaimana caranya supaya pemimpin rohani ini menyadari sikapnya yang menyebabkan banyak rohani ini pulih dari luka hatinya yang kehilangan figur orang tua rohani. Ya. Tadi ini Pak Roni yang tanya tadi ya sudah. Jadi begini, saya percepat. Kalau memang saudara punya akses bisa didengar oleh hamba Tuhan suami istri itu, maka saudara harus jadi penasehat.
Lihat ini loh buktinya banyak anak-anak yang melarikan diri. Nah tapi itu masalahnya, hamba-hamba Tuhan sulit kadang-kadang begitu. Cara yang kedua, saudara yang bertanya tadi, selamatkan anak-anak rohani yang minggat itu, panggil mereka. Nah saudara, jadi papa mama untuk anak-anak itu. Maka itu saya katakan tadi, itu pelayanan sulit. Karena apa? Anak-anak terluka oleh orang tua kandung, setelah itu terluka oleh orang tua rohani. Aduh, kasihan sekali. Maka itu acara malam ini jangan cuma bicara begini saja. Ayo ambil tindakan. Nah tindakannya adalah, maaf, Tuhan berkati kami. Bisa beli rumah banyak, lalu kami tampung anak-anak itu bersama dengan orang tua pengasuh di situ. Nah, Tuhan berkati betul-betul. Nah, tolong perbesar ini ya foto saya dengan anak-anak. Gimana caranya? Ben, tolong diperbesar. Saya yang Facebook saya buka dulu ya supaya tahu. Bagaimana itu yang maaf ya. Bagaimana bisa diperbesar yang punya An? Yang ini. Gimana An? Oh ya, karena saya bisa jelas ya. Nah, ini foto kalau nggak salah tahun 2000 berapa? Pertama kali ada satu kampung namanya Momi Waren, ini suku Sow. Mereka maksa minta kami dirikan SMA. Wah, dengan perjuangan yang berat, yang sulit, karena biaya mahal, maka kami dirikan. Nah, hari pertama mereka masuk, pas saya ada di sana, karena saya harus membuka, tapi saya nggak tahu, karena saya nggak ngecek pendaftaran. Itu saya masuk kelas pertama, saya kaget. Ini orang tua-tua kok SMA. Ini serius saudara, bukan pakai pakaian untuk main sandiwara loh ini. Kisah nyata. Saya keluar dari kelas itu, saya menangis di luar. Terus saya tanya kepala sekolah. Kepala sekolahnya anak saya perempuan, umurnya baru 24 tahun. Nah ketika saya lihat daftar murid-murid ini, yang paling muda ternyata kelahiran tahun 69. Bayangkan, jadi mereka SMA itu umurnya 40 tahun lebih. Saya masuk lagi, saya nggak bisa panggil anak-anak dong, umur segitu. Saya panggil bapak-bapak. Saya tanya, kenapa bapak-bapak tetap ingin sekolah? Saudara, jawabannya membuat saya makin menangis. Sudah 25 tahun lebih kami menunggu ada SMA di sini Pak. Dan ini pertama kali ada, maka kami daftar. Nah kesulitannya kepada pemerintah karena ujian akhirnya tanggal lahir nggak bisa masuk ke komputer. Waduh, waktu mau ujian susah sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong mereka bisa lulus. Ya itu kisahnya bagaimana berjuang untuk Papua. Anak-anak pun yang sudah tua begini tetap pengen sekolah. Ya itu dari kami kesaksian ini. Puji Tuhan. Ya. Oke, saya kembali kepada host. Ini masih ada lagi pertanyaan satu pada. Ya, satu lagi ya. Karena saya harus keluar untuk masuk ke radio di sebentar lagi. Ya, maaf. Gimana? Ya, maaf. Mezbah keluarga itu justru membosankan anak-anak. Maaf saya berkata. Mezbah keluarga itu terlalu rohani buat anak-anak. Apalagi kalau diadakan tiap malam. Justru papa mama, anak-anak akan kenal Tuhan lewat aktivitas papa mama setiap hari. Ada Tuhan gak di aktivitas papa mama? Percuma ada mezbah keluarga di dalam rumah, kalau isinya di luar mezbah keluarga papa mama gak harmonis, papa mama rajin bertengkar.
Jadi kenalkan anak-anak kepada Tuhan bukan lewat mesbah keluarga, tapi dalam hidup sehari-hari. Papa mama yang ngerjakan apa-apa bareng-bareng, itu anak-anak melihat, oh begitu ya papa mama. Papa mama ngerjakan apa-apa sambil memuji Tuhan, sambil bergurau, anak-anak senang. Nah, di meja makan, duduk makan bersama, cerita tentang Tuhan, kesaksian-kesaksian, terus begitu. Jadi mesbah keluarga tidak bisa dijadikan sarana untuk kita mengenalkan Tuhan ke anak-anak. Sebab itu terlalu rohani buat anak-anak. Apalagi anak-anak sudah bosan, gereja ya begitu, masuk di rumah gitu lagi. Gitu ya Ben? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan. Oke, Facebooknya Tuhan memberkati. Saya tunggu yang mau telepon.